Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel ini dan kali ini kita akan menyaksikan dua orang calon suami dari 72 bidadari yang sedang berbincang-bincang menebarkan kesesatan tentang iman Kristen. Nah, mereka memang akan memiliki 72 bidadari, tapi bukan di surga melainkan di neraka. Jika mereka tidak bertobat dan masih menyesatkan banyak orang tentang iman Kristen. Dan yang pastinya jika mereka juga masih membela kebohongan ajaran Arab Saudi abad ke-7 yang datang dari Gua Hiro. Nah, dari dua orang ini, yang satunya itu mengingkari jalan yang benar lalu mengikuti kesesatan. Dan yang satunya lagi ini teramat bodoh karena awalnya sudah mengakui bahwa jalan yang dia ikuti pertama adalah jalan yang salah. Tapi bodohnya adalah dia setelah keluar dari kesesatannya yang pertama, malah terjerumus kembali dalam kesesatan yang lain. Sungguh menyedihkan sebenarnya untuk orang yang kedua ini, tapi memang sebenarnya kedua-duanya ini memang sangat menyedihkan karena suka dan sangat mencintai kebohongan dari bapa segala dusta atau iblis. Tapi kita akan simak video mereka, namun kita akan memfokuskan pada salah satu orang yang saya katakan tadi bahwa sudah keluar dari kesesatan yang pertama tetapi malah terjerumus lagi kepada kesesatan yang kedua. Mari kita simak videonya. Inilah yang menarik. Jadi kebanyakan orang Islam itu nggak tahu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Jadi segini, ada gereja Katolik. Kemudian abad 16 kan Martin Luther King ya kan. Di situ akhirnya menuntut hak untuk menafsirkan Alkitab. Barulah kemudian permunculan sekte Protestan itu sangat banyak sektenya gitu ya. Nah, kebetulan ini sekedar berbagai cerita juga ya, Ustaz ya. Saya itu berasal dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi karena kitabnya itu kitab Mormon. Jadi selain Alkitab ini itu juga ada kitab Mormon, ada ajaran dan perjanjian, juga ada mutiara yang sangat berharga. Jadi ini sangat bertentangan dengan tadi yang Ustadz bilang Trinitas tadi ya. Jadi selain Katolik dan Protestan itu ada gereja lain. Gereja ini adalah gereja-gereja yang unik. Kebanyakan orang Islam itu menyangka bahwa umat Kristen itu menyembah Yesus gitu loh. Padahal ada gereja-gereja yang mereka tidak menyembah Yesus. Mereka ini menolak Trinitas ya, kayak Mormon, Saksi Yehova, langsung Kristen Ortodok dan sebagainya. Jadi maaf Ustadz, saya tuh kadang-kadang menganggap bahwa orang yang menyembah Yesus itu aneh. Kenapa? Kalau di gereja kami dulu, kebetulan alhamdulillah saya sekarang masuk Islam ya. Kami dulu diajarkan doktrin untuk meyakinin bahwa Yesus itu Rasul. Jadi bagi Mormon, satu itu bukan kesatuan pribadi, tapi kesatuan tujuan. Dasarnya apa? Jadi ketika kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Yahya, anak Zakaria. Nah, di sini Yesus sama Nabi Yahya itu ada di kolam air sama Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian ada burung merpati di langit. Ya, Roh Kudus. Roh ini yang melambangkan Roh Kudus kan gitu. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi intinya apa? Kami dari doktrin Arius ini, terutama Mormon, berdasarkan kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis itu, kami menganggap bahwa jelas dan itu terang sekali, terang benderang di mana bahwa pribadi Yesus itu ada di dalam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Sehingga ini tiga pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan dalam menyelamatkan manusia. Kemudian ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi jelas Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dan satu-satunya Allah yang benar, berarti Allah itu esa, la ilaha illallah. Makanya seperti kata Khalil Gibran, penyair dari Lebanon, itu dia berkata, katakanlah la ilaha illallah tapi tetaplah Kristen, karena Khalil Gibran ini Meronit. Nah, ingin saya ketahui dari Ustadz adalah
mungkin udah udah diulas oleh Ustadz berulang kali, tapi di sini kami ingin proses bagaimana Ustadz itu mendapatkan hidayah Islam. Oke, jadi kita sudah simak video yang tadi dan saya ingin memberikan beberapa komentar perihal dengan apa yang Bapak tadi itu nyatakan. Nah, pertama, beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang Islam itu nggak tahu Kristen itu apa. Dan jawaban saya adalah saya setuju dengan pernyataan ini. Karena memang kebanyakan orang Islam dan hampir keseluruhan, kebanyakan dan hampir keseluruhan. Berarti ada yang paham tentang Kristen juga, tapi tidak banyak. Itu mereka tidak tahu tentang Kristen itu apa. Iya, mereka tidak tahu tentang Kristen itu apa. Bukan hanya orang Islam, tapi Allah, Tuhannya Muhammad, dan bahkan Muhammad sendiri, itu tidak tahu Kristen itu apa. Mau buktinya? Bukti bahwa Allah tidak tahu Kristen adalah Dia mengatakan bahwa orang Kristen menjadikan Isa, Miriam, dan dirinya sebagai 3 Tuhan. Dan itu kita bisa baca dalam Quran surah 5 ayat 116. Dan masih banyak lagi ketidaktahuan Allah tentang Kristen. Jadi bukan hanya Muslim yang tidak tahu tentang Kristen, tapi juga Allah Tuhannya Muhammad, dan bahkan Muhammad sendiri pun tidak tahu Kristen itu apa. Makanya banyak sekali hal-hal yang ngelantur yang ada di dalam Quran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita belajar tentang gerakan Mormon, seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Joseph Smith pada tahun 1830 di Amerika. Nah, gerakan ini berdiri dengan klaim dari Joseph Smith bahwa Tuhan telah menjadikan Joseph Smith sebagai nabi dan rasul, dan dia telah menerima wahyu dari Tuhan sekitar tahun 1820. Ya, mirip-miriplah seperti seorang nabi halu yang mengklaim dirinya menerima wahyu dari Tuhan di Gua Hiro. Mirip-mirip seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah gerakan Mormon ini adalah bagian dari kekristenan yang benar dan diakui dalam dunia kekristenan? Sayangnya gerakan ini tidak diakui sama sekali dalam dunia kekristenan. Sekalipun mereka juga menggunakan nama bagi gereja mereka, yaitu Gereja Yesus Kristus dari orang-orang akhir zaman, seperti yang tadi Bapak itu katakan. Gerakan ini adalah salah satu bidat dalam kekristenan. Dan seperti yang tadi Bapak itu katakan bahwa Gereja Yesus Kristus dari orang-orang akhir zaman yang menggunakan beberapa tulisan suci selain Alkitab ini bertentangan dengan Trinitas. Dan itulah mereka. Mereka memang menentang Trinitas. Karena memang ajaran Mormon adalah ajaran triteisme, yaitu Bapa adalah satu pribadi Allah yang memiliki darah dan daging seperti Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah satu pribadi Allah yang lain, dan Roh Kudus adalah satu pribadi Allah yang juga berbeda dengan Bapa dan Yesus Kristus. Nah, maksudnya adalah ketiga pribadi ini adalah pribadi yang terpisah secara kealahan dan bukanlah satu Allah, melainkan 3 Allah yang berbeda atau hakikat mereka itu berbeda, namun memiliki satu tujuan dalam karya penyelamatan. Itu paham Mormon. Jadi kita bisa sebut mereka dengan sebutan triteisme, bukan Tritunggal, karena kalau triteisme mereka sudah membagi Allah ini menjadi 3. Yesus adalah pribadi Allah yang lain, Bapa adalah pribadi Allah yang lain, sedangkan Roh Kudus juga adalah pribadi Allah yang lain, berbeda dengan Tritunggal. Dan memang sangat berbeda dengan pandangan Kristen mengenai Tritunggal, yaitu bahwa 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu hakikat yang esa dan tidak terpisahkan, atau satu kealahan yang esa dan tidak terpisahkan. Itu pandangan tentang Tritunggal, berbeda dengan yang tadi ya. Nah, selain itu juga seperti yang tadi saya katakan bahwa Mormon menganggap Bapa memiliki daging dan darah seperti Yesus Kristus, dan ini tentunya bertentangan dengan kitab suci yang menyatakan bahwa Allah itu roh. Itu bertentangan dengan pemahaman Mormon tentang Bapa yang katanya memiliki darah dan daging seperti Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi ajaran dari gerakan ini, di gerakan Mormon ini, yang bertentangan dengan kekristenan yang ortodoks dan teridentifikasi sebagai bidat. Itu yang kedua. Nah,
Yang ketiga, selanjutnya Bapak ini mengatakan bahwa ada gereja-gereja yang menolak untuk menyembah Yesus Kristus dan Trinitas. Misalnya Mormon, saksi-saksi Yehova, dan beliau juga menyebutkan Kristen Ortodoks. Nah, untuk penolakan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan itu memang ada, yaitu saksi-saksi Yehova dan aliran Arianisme lainnya, tapi mereka bukanlah Kristen. Mereka juga menolak tentang ketritunggalan Allah atau kejamakan Allah. Sedangkan Mormon ini menerima Yesus Kristus sebagai Allah, tetapi Allah yang berbeda dari Allah Bapa. Jadi memiliki keterpisahan dari Allah Bapa. Dan mereka adalah penganut triteisme, juga bukan termasuk dalam Kristen yang benar. Dan masih banyak lagi orang yang mengaku Kristen tapi menolak Yesus Kristus, bahkan juga menolak ketritunggalan Allah. Mereka ini adalah bidat dan bukan Kristen yang ortodoks atau Kristen yang benar. Dan untuk gereja ortodoks sendiri, mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mereka memegang doktrin Tritunggal, mempercayai doktrin Tritunggal. Jadi adalah keliru jika mengatakan bahwa gereja ortodoks menolak Tritunggal dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan jika itu yang dimaksudkan oleh Bapak yang tadi. Itu sangat keliru. Bukan keliru lagi, tapi salah. Nah, yang keempat, beliau ini adalah mantan pengikut Mormon, katanya. Namun saya melihat bahwa beliau sedang memberikan informasi yang mungkin saja keliru atau tidak lengkap tentang iman Mormon mengenai Yesus Kristus, atau beliau mungkin sengaja melakukan kekeliruan itu untuk mendukung posisi beliau sebagai seorang Islam. Nah, saya ingin memberikan disclaimer dulu sebelum saya lanjut bahwa saya tidak sedang membela Mormon, karena kita tahu bahwa dari penjelasan tadi kita sudah tahu Mormon itu adalah bidat, adalah ajaran sesat. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita ingin mengomentari keyakinan seseorang, kita harus tahu posisi mereka secara baik terlebih dahulu supaya kita jangan salah memberikan informasi tentang posisi mereka, tentang keyakinan mereka kepada publik. Apalagi ini bersangkutan dengan ajaran primer atau ajaran inti dalam keyakinan mereka. Dan sekalipun ajaran mereka itu salah maupun menyimpang, kita tetap harus berkata jujur tentang keyakinan mereka dan tidak boleh menyembunyikan atau tidak boleh mengatakan hal yang tidak sesuai dengan ajaran inti mereka atau ajaran primer mereka. Nah, karena yang saya lihat tadi bahwa beliau sedang memberikan informasi yang keliru tentang Mormon atau mungkin tidak lengkap dengan mengatakan bahwa ketika beliau menjadi pengikut Mormon, beliau diajarkan doktrin bahwa Yesus sebagai rasul. Ini saya tunjukkan kepada saudara keyakinan Mormon tentang Yesus Kristus. Ini saya kutip langsung dari situs Gereja Yesus Kristus dari orang-orang akhir zaman. Kita lihat ya. Memang benar bahwa Mormon juga mengajarkan bahwa ketiga Allah ini, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, Allah yang terpisah sekalipun mereka terpisah dalam esensinya, dalam hakikatnya, ini juga memiliki satu kesatuan dalam tujuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun jangan salah dengan menyatakan bahwa Mormon tidak percaya Yesus sebagai Allah. Mormon percaya Yesus sebagai Allah. Bahkan dalam satu tulisan yang ada yang sudah saya tunjukkan ini, menuliskan bahwa Yesus sebagai Yehova yang adalah Tuhan. Bahkan penjelasan saya tadi tentang kealahan dalam pandangan Mormon saja sudah membuktikan bahwa mereka meyakini Yesus sebagai Allah walaupun Allah yang terpisah atau Allah yang berbeda dari Bapa sebagai Allah juga. Jadi Bapa itu sebenarnya mungkin keliru atau lupa atau mungkin beliau sengaja untuk tidak memberikan informasi secara utuh mengenai keyakinan Mormon supaya mendukung iman Islamnya dengan memberikan informasi yang tidak lengkap tentang Mormon kepada publik. Dengan mengatakan bahwa beliau diajarkan tentang doktrin Yesus sebagai rasul, padahal Mormon juga percaya bahwa Yesus adalah Allah, walaupun Allah yang berbeda dari Allah Bapa dan tergolong dalam triteisme. Ya, kita tahu bahwa informasi yang beliau berikan yang tidak lengkap itu sama seperti ketika Tuhan dan nabinya, nabi beliau, nabi yang sekarang beliau yakini itu juga senang sekali dengan menyebarkan berita hoax dan juga informasi yang sepotong-sepotong yang pada akhirnya memberikan informasi yang salah tentang keyakinan orang lain. Memberikan pemahaman yang salah tentang keyakinan orang lain. Mirip ya, mirip. Beliau memberikan informasi secara sepotong tentang Mormon hanya untuk mendukung
mendukung posisi beliau dalam Islam sekarang. Mirip seperti Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ketika memberikan informasi tentang keyakinan orang lain tetapi hanya sepotong supaya mendukung teologi mereka. Mirip. Namun sekalipun demikian, Mormon tetaplah bidat. Mormon tetaplah bidat yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Karena percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 Allah yang terpisah. Adalah 3 Allah yang berbeda dan mengajarkan triteisme. Nah, jadi entah itu Mormon, entah itu Islam atau Tuhannya Muhammad atau bahkan Muhammad sendiri, bahkan para pengikut mereka ataupun para bidat yang lain, mereka sama-sama tidak paham tentang iman Kristen yang ortodoks tentang ketritunggalan Allah. Mereka sama-sama tidak paham. Dan untuk Bapak yang tadi, yang adalah mantan Mormon, saya sangat senang Bapak keluar dari kesesatan Mormon. Tapi ya mikirlah, masa dari kesesatan yang pertama bukannya menemukan kebenaran, malah tambah tersesat dengan mempercayai ajaran Nabi buta huruf yang penuh dengan tipu daya. Astaga. Mikirlah, Pak. Udah, itu aja. Kita jumpa di video berikutnya dan jangan lupa share video ini sebanyak mungkin. Semoga saudara-saudara terberkati dengan adanya video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.